Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Langit Mediterania bergetar oleh deru pesawat tempur dan dentuman bom yang tiada henti. Malta, sebuah pulau kecil yang terjepit di antara kekuatan besar, menghadapi serangan paling brutal dari armada Italia dan Luftwaffe Jerman. Selama berbulan-bulan, tanahnya digempur tanpa ampun, namun pulau ini tak pernah menyerah. Di atas reruntuhan dan debu, para pejuang RAF berjuang mati-matian dengan pesawat yang nyaris habis. Blokade laut menghimpit kehidupan mereka, tapi di setiap serangan balik, harapan tetap menyala. Disinilah, di bawah ancaman kehancuran total, Malta menjadi simbol keteguhan dan kekuatan yang tak terkalahkan. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Saat Perang Dunia Kedua meletus pada September 1939, dunia terjebak dalam konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh Eropa, pasukan Nazi Jerman bergerak dengan kecepatan luar biasa, menaklukkan negara demi negara melalui strategi Blitzkrieg yang mematikan. Dalam waktu singkat, banyak negara di Eropa jatuh di bawah kendali Jerman, sementara Inggris berdiri sebagai benteng terakhir perlawanan di barat. Namun, perang tidak hanya pecah di daratan Eropa. Di Mediterania, Italia di bawah Benito Mussolini melihat kesempatan untuk mewujudkan ambisi lamanya, yaitu membangun kembali Kekaisaran Romawi yang dulu menguasai Laut Mediterania. Italia yang pada Juni 1940 bergabung dengan poros Jerman ingin mengendalikan seluruh Mediterania sebagai jalur strategis penting, terutama untuk mendukung kampanye militer mereka di Afrika Utara. Afrika Utara menjadi tempat perang yang sangat krusial, di mana pasukan Inggris berhadapan langsung dengan kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman dan Italia. Di antara semua pulau yang ada di Mediterania itu, Malta adalah sebuah pulau kecil yang terletak di pusat Laut Mediterania dan menjadi kunci bagi kedua belah pihak. Pertempuran Malta merupakan salah satu rangkaian konflik terpanjang dan paling strategis dalam Perang Dunia Kedua. Secara geografis, Malta memiliki posisi yang sangat penting, terletak di tengah rute pelayaran antara Eropa dan Afrika Utara. Bagi sekutu, pulau ini adalah landasan ideal untuk meluncurkan serangan udara dan laut terhadap konvoi pasukan yang melintasi Mediterania menuju Afrika Utara, di mana pasukan poros di bawah komando Jerman dan Italia sedang berjuang melawan pasukan sekutu di medan perang yang keras. Sebaliknya, bagi poros, Malta adalah ancaman signifikan terhadap kelancaran jalur logistik mereka, sehingga menginvasi wilayah itu dianggap sebagai prioritas untuk menjamin kelangsungan suplai bagi pasukan mereka. Sebelum perang, Malta sudah dipersiapkan sebagai pos pertahanan penting oleh Inggris. Pulau ini dilengkapi dengan sejumlah baterai anti pesawat, pelabuhan besar di Valletta yang dapat menampung kapal perang Royal Navy, serta pangkalan udara yang digunakan oleh Royal Air Force atau RAF. Meskipun Inggris sadar akan pentingnya Malta, situasi politik di Eropa yang semakin tidak stabil pada akhir 1930-an membuat prioritas pertahanan tersebar di berbagai tempat. Saat perang dimulai, pertahanan Malta belum mencapai kapasitas optimal. Setelah Perang Dunia Kedua meletus, kekuatan utama di Eropa dan Afrika mulai terlibat dalam kampanye militer besar-besaran. Di Afrika Utara, pasukan Inggris berhadapan dengan Italia yang berusaha memperluas wilayah kolonialnya. Pasukan Inggris beroperasi dari Mesir dan Sudan melakukan perlawanan sengit. Malta menjadi pangkalan penting bagi Inggris untuk memutus jalur suplai Italia yang mengalir melalui Mediterania, di mana konvoi kapal membawa peralatan, bahan bakar, dan pasukan untuk mendukung perang di Afrika Utara. Namun, Malta bukan hanya masalah strategis bagi poros. Dengan masuknya Jerman,
dalam perang di wilayah Afrika Utara pada awal 1941. Malta semakin dipandang sebagai ancaman oleh kekuatan poros. Malta dapat digunakan oleh Inggris sebagai pangkalan untuk menyerang konvoi pasokan yang vital. Tidak hanya dari Italia, tapi juga dari Jerman yang semakin meningkatkan kehadiran militer di Afrika Utara melalui Deutsches Afrika Korps di bawah komando Erwin Rommel. Oleh karena itu, menaklukkan Malta menjadi prioritas bagi Jerman dan Italia karena keberhasilan operasi mereka di Afrika bergantung pada jalur suplai yang aman. Pada 10 Juni 1940, Italia menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis. Hari berikutnya, Italia langsung memfokuskan serangan ke Malta dengan tujuan menghancurkan pangkalan militer Inggris di sana dan mencegah pulau tersebut digunakan sebagai basis operasi untuk mengganggu jalur suplai mereka ke Afrika Utara. Serangan awal Italia yang dilancarkan oleh Regia Aeronautica, Angkatan Udara Italia, dimulai dengan gelombang pengoboman di berbagai instalasi militer di pulau itu, terutama lapangan udara dan pelabuhan utama di Valletta. Serangan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan Angkatan Udara Inggris di Malta. Meskipun serangan udara berlangsung hampir setiap hari, kekuatan udara Inggris yang mengandalkan pesawat tempur Hurricane tetap mampu mempertahankan posisi strategis mereka. Pada masa ini, Italia gagal mencapai tujuan utamanya untuk melumpuhkan Malta. Pesawat-pesawat Royal Air Force yang bertahan di pulau itu berhasil mencegah invasi. Sementara, baterai anti pesawat yang ditempatkan di sekitar pulau turut memperlambat serangan musuh. Meskipun pasukan di Malta mulai menipis, Inggris berhasil mengirim konvoi bantuan untuk mempertahankan pulau. Pada awal 1941, situasi di Malta berubah drastis ketika Jerman ikut terlibat secara langsung dalam upaya menguasai pulau ini. Jerman menyadari bahwa tanpa mengamankan jalur suplai ke Afrika Utara, kemenangan pasukan mereka di bawah Erwin Rommel di Afrika akan sulit dicapai. Oleh karena itu, Luftwaffe di bawah komando Albert Kasserling mulai mengambil alih serangan udara ke Malta. Gelombang serangan udara dari Luftwaffe dimulai pada Januari 1941 dengan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Italia. Serangan-serangan ini secara sistematis menargetkan pangkalan udara, pelabuhan, dan kota-kota penting di Malta. Serangan Jerman ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer dan sipil Inggris, serta menimbulkan kerusakan psikologis bagi penduduk pulau. Selama berbulan-bulan, Malta berada di bawah ancaman konstan dari serangan udara yang tak henti-hentinya. Kota-kota yang padat penduduk dihantam bom secara terus-menerus, mengakibatkan korban jiwa yang signifikan di kalangan warga sipil. Pasokan makanan dan bahan bakar semakin menipis karena konvoi bantuan Inggris dari Gibraltar dan Alexandria sering dihancurkan sebelum mencapai Malta. Namun, meski menghadapi bombardemen tanpa henti, pertahanan Inggris di Malta tetap bertahan. Pilot RAF yang menggunakan pesawat tempur Hurricane terus melakukan perlawanan sengit dalam dogfight, dan baterai anti pesawat memberikan perlindungan tambahan bagi posisi pertahanan strategis. Pada pertengahan 1941, Luftwaffe meningkatkan serangan mereka, mengirimkan armada pesawat pengebom yang lebih besar dan lebih banyak pesawat tempur untuk menghancurkan pertahanan Inggris. Salah satu serangan paling signifikan terjadi pada April 1942 yang dikenal sebagai periode Siege of Malta atau pengepungan Malta. Pada titik ini, Malta menghadapi salah satu serangan udara terberat dalam sejarah Perang Dunia Kedua.
Selama pengepungan ini, Malta mengalami kekurangan bahan bakar, amunisi, dan pasokan medis yang serius. Setiap konvoi yang dikirim oleh sekutu untuk membantu Malta menghadapi ancaman besar dari kapal selam Jerman, U-boat, serta pesawat pengebom yang menyerang tanpa henti. Dalam beberapa kasus, kapal konvoi Inggris dihancurkan sebelum mencapai pulau, memperburuk kondisi kehidupan di Malta. Namun, meskipun kekurangan sumber daya dan di bawah ancaman terus-menerus, keberanian pasukan sekutu di Malta bersama dengan dukungan warga sipil tidak goyah. RAF terus bertempur meskipun jumlah pesawat tempur mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Salah satu faktor penting dalam pertahanan Malta adalah kemampuan Inggris untuk terus memasok pesawat baru, termasuk pesawat tempur Spitfire yang lebih canggih dan tiba di Malta pada awal 1942. Pesawat tempur Spitfire memberikan angin segar bagi pertahanan Malta dengan kecepatan dan kelincahan yang lebih baik. Pesawat ini mampu menyaingi pesawat tempur Jerman yang sebelumnya menguasai langit di atas pulau itu. Kehadiran Spitfire memperbaiki situasi udara bagi sekutu dan mulai membalikkan keadaan dalam pertempuran udara di sekitar Malta. Pada Agustus 1942, dengan situasi di Malta yang semakin genting, Inggris meluncurkan operasi besar-besaran untuk menyelamatkan pulau tersebut, yang dikenal sebagai Operasi The Stow. Operasi ini melibatkan pengiriman konvoi suplai besar dari Gibraltar yang terdiri dari 14 kapal kargo yang dikawal oleh kapal perang besar, termasuk kapal induk dan kapal penjelajah. Misi ini menghadapi tantangan berat, termasuk serangan udara dari pesawat Jerman dan Italia, serangan torpedo dari kapal selam U-boat, dan ranjau laut. Konvoi tersebut menjadi salah satu konvoi suplai paling terkenal dalam sejarah perang. Karena meskipun mengalami kerugian besar, beberapa kapal kargo berhasil menembus blokade poros dan mencapai Malta. Salah satu kapal yang paling penting adalah SS Ohio, sebuah kapal tanker Amerika yang membawa bahan bakar vital untuk pesawat dan kendaraan militer di Malta. SS Ohio mengalami kerusakan parah selama perjalanan, tapi dengan bantuan kapal-kapal pengawal, kapal ini berhasil mencapai pelabuhan Malta. Keberhasilan operasi The Stow memungkinkan Malta untuk bertahan dan melanjutkan operasinya sebagai pangkalan sekutu untuk menyerang jalur suplai poros di Mediterania. Keberhasilan operasi The Stow pada Agustus 1942 menandai titik balik kritis dalam pertempuran Malta. Setelah bertahun-tahun di bawah serangan udara tanpa henti dan blokade laut yang hampir melumpuhkan, pasokan vital akhirnya berhasil mencapai pulau itu. Walaupun dari 14 kapal dalam konvoi, hanya 5 yang berhasil mencapai Malta, termasuk kapal tanker SS Ohio yang membawa bahan bakar penting. Bantuan tersebut cukup untuk menyelamatkan garnisun Inggris dari kehancuran total. Dengan pengiriman amunisi, bahan bakar, makanan, dan peralatan medis yang dibutuhkan untuk memperpanjang pertahanan, moral di Malta yang sebelumnya sangat terpuruk mulai bangkit kembali. Kini, dengan perbekalan yang cukup, Malta siap untuk melancarkan serangan balik yang signifikan terhadap kekuatan poros di Mediterania. Pesawat-pesawat Royal Air Force yang sekarang diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Spitfire mulai melancarkan serangkaian serangan udara berkelanjutan terhadap kapal-kapal Italia dan Jerman. Kapal selam Inggris yang berbasis di Malta juga kembali beroperasi penuh, menyerang kapal-kapal yang mengangkut perbekalan penting ke Afrika Utara, yang menjadi tulang punggung pasukan Jerman Afrika Korps yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel. Serangan udara yang diluncurkan dari Malta oleh Inggris membuat kondisi pertahanan dan terkepung menjadi serangan ganas tanpa ampun. Pada akhir 1942, Malta telah sepenuhnya pulih dari pengepungan dan mampu melancarkan operasi tempur yang efektif dan berkelanjutan.
Serangan yang datang dari Malta berperan penting dalam melemahkan jalur suplai Jerman dan Italia ke Afrika Utara, yang pada akhirnya berkontribusi besar pada kekalahan pasukan Poros di medan perang Afrika. Pada Oktober 1942, tepat 2 bulan setelah keberhasilan Operasi Pedestal, pasukan sekutu di bawah komando Jenderal Bernard Montgomery meluncurkan serangan besar-besaran di pertempuran El Alamein kedua. Pada titik ini, jalur suplai Poros sudah sangat terganggu, dan logistik yang vital untuk mendukung pasukan Jerman Afrika Korps di Afrika sudah menipis. Rommel yang selama ini mengandalkan pasokan dari Italia melalui Mediterania kini menghadapi dilema besar, kekurangan bahan bakar, amunisi, dan peralatan tempur yang sangat penting. Kekalahan pasukan Poros di El Alamein menjadi titik balik strategis dalam kampanye Afrika Utara. Tanpa suplai yang memadai, Rommel tidak mampu mempertahankan posisinya, dan pasukannya mulai terdesak mundur oleh sekutu. Kemenangan Montgomery di El Alamein menjadi salah satu kemenangan paling signifikan bagi sekutu dalam Perang Dunia Kedua, dan peran Malta dalam mengganggu suplai Poros sangat krusial bagi keberhasilan ini. Setelah Afrika Utara berhasil diamankan oleh sekutu pada Mei 1943, peran Malta sebagai pangkalan strategis sekutu semakin berkembang. Pulau ini menjadi pusat operasi serangan udara terhadap Italia, mempersiapkan jalan bagi invasi sekutu ke daratan Eropa. Dengan kontrol penuh atas Mediterania Barat, sekutu mulai merencanakan operasi Husky, invasi besar-besaran ke Sisilia, Italia, yang diluncurkan pada Juli 1943. Sebelum invasi, Malta menjadi pangkalan utama bagi pesawat-pesawat sekutu untuk melancarkan serangan udara terhadap posisi-posisi pertahanan Poros di Sisilia dan Italia Selatan, melemahkan pertahanan musuh sebelum pasukan sekutu mendarat. Operasi udara dan laut yang diluncurkan dari Malta terbukti sangat efektif. Sisilia, yang merupakan salah satu benteng utama pertahanan Poros di Mediterania, tidak mampu bertahan dari serangan gabungan sekutu yang berasal dari pangkalan di Malta dan Afrika Utara. Ketika pasukan sekutu berhasil mendarat di pantai Sisilia pada Juli 1943, mereka dihadapkan pada pasukan Poros yang sudah terpukul mundur oleh serangan udara yang intensif. Invasi ke Sisilia berjalan relatif cepat dan sukses, memaksa Italia keluar dari perang pada September 1943. Keberhasilan invasi sekutu ke Sisilia dan mundurnya Italia dari perang menandai berakhirnya ancaman Poros di Mediterania. Malta yang dulunya terjebak dalam pengepungan berat dan hampir jatuh ke tangan musuh, ini menjadi benteng kemenangan sekutu di Mediterania. Pertempuran Malta tidak hanya menjadi simbol ketahanan dan keberanian, tapi juga titik tolak bagi sekutu untuk meluncurkan serangan mereka ke daratan Eropa, yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kemenangan atas Nazi Jerman dan kekuatan Poros lainnya. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.